menghinggapi Tuhan setiap kami. Yesus, Yesus Tuhan, beri setiap kami karena hati yang terus haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh sangat ramah, sangat baik. Bukti kebaikan-Mu Tuhan, kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu Tuhan dapat merayakan pesta kelahiran-Mu di tempat ini. Kami ada di tempat ini karena Engkau, Yesus, Yesus Tuhan. Tiba waktu-Mu, Kau memberkati, membekali Tuhan setiap kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami perlu petunjuk-Mu Tuhan, kami perlu arahan-Mu Tuhan, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kami tidak sanggup berjalan sendiri, kembali Kau nyalakan Tuhan setiap kami yang mulai suam, dikobarkan menyala menerangi seluruh ada di sekeliling kami, dimanapun keberadaan kami, bersama dengan Engkau Roh Kudus, bersama dengan Engkau Immanuel. Engkau memampukan kami untuk terus menyala, menjadi terang. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi sertai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menjamah setiap tanah hati kami yang tidak baik, diubah menjadi tanah hati yang subur, yang baik, sehingga seluruh kebenaran firman yang kami terima siang hari ini memerdekakan setiap kehidupan kami. Kami yang datang dengan letih, lesu, berbeban berat dengan sakit penyakit, pulang dari tempat ini membawa kemenangan. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Acara bergerak dengan dahsyat lagi di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib itu. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya dan yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Shalom, warga kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa Natal ini ya. Beribu-ribu berbondong-bondong ke tempat ini. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi, jangan sampai yang namanya sukacita ini dicuri. Siapa namanya? Iblis. Seperti tadi Ibu Petrus berkata, apapun yang terjadi, sukacita itu terus ada di dalam setiap kami. Setiap kita sudah menerima undangan kemarin. Tema kita hari ini apa? Immanuel. Mari kita baca bersama-sama satu ayat saja dari Matius 1. Kita akan baca ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23. Sudah ketemu semua Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, katakan Immanuel. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan ribuan 2000 tahun yang lalu. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan para nabi ribuan tahun yang lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun dan kita sudah masuk ke dalam yang namanya tahun 2023. Banyak berita-berita yang kita dengar melalui TV maupun melalui setiap WA kita. Berita-berita itu berita yang menakutkan. Betul? Penyakit, yang namanya penyakit itu bermacam-macam. Bencana demi bencana silih berganti. Saudara, jangan mengharapkan yang namanya dunia ini semakin baik. Kebenaran berkata, dunia di mana saudara dan saya berada ini semakin tua. Katakan semakin tua. Semakin tua. Bagian saudara dan saya, Tuhan izinkan engkau dan saya berada di dunia yang gelap ini.
Ada fungsinya untuk apa? Di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang sedang digoncang ini, saudara dan saya harus menyatakan kalau Immanuel itu ada menyertai engkau dan saya di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam menjalin pertemanan. Nyatakan, buktikan kalau Immanuel itu ada menyertai engkau dan saya. Amin. Haleluya. Keadaan semakin sulit, tetapi janganlah engkau dan saya dicekam yang namanya rasa ketakutan. Ya. Ketika menghadapi keadaan yang sulit, ada tujuan Tuhan. Kenapa? Bahkan minggu-minggu ini banyak WA, banyak curhat yang berkata, Bu Ana, aku tambah tenanan melayani Tuhan, tapi kok masalahku semakin berat ya. Aku tambah tenanan doa, bahkan tak tambah Bu jam kursi doaku, tapi kok masalah semakin berat. Kira-kira kenapa saudara? Tuhan mau membawa engkau dan saya naik kelas. Jangan jadi burung emprit. Burung emprit itu ketika ada badai apa? Ngumpet, golek bolongan ngumpet. Tetapi saudara dan saya ditetapkan seperti burung apa? Raja. Menerjang ketika ada badai. Nggak ngutung. Ketika ada badai. Nggak ngumpet. Amin. Ketika ada badai. Terbang bersama Tuhan. Karena Immanuel itu yang memampukan engkau dan saya mengatasi badai kehidupan. Immanuel itu yang menyertai engkau dan saya hari ini sampai garis finish. Haleluya. Jangan besar-besarkan masalah. Tetapi engkau dan saya harus sadar, katakan sadar. Sadar. Menyadari ada Immanuel, ada Yesus yang besar itu yang menyertai engkau dan saya. Haleluya. Amin. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bergirang karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Kecilkan masalahmu, tetapi aku besarkan siapa? Yesus. Ketika samping kanan kirimu mulai membicarakan masalahku, pergumulanku, katakan apa? Ada Immanuel loh. Tuhanku lebih besar. Masalahku Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Katakan besar, besar. Tuhan yang kita sembah besar, masalah kita kecil. Haleluya. Satu kunci saya bagikan siang hari ini supaya keberadaan saudara dan saya, pengiringan kita mengiringi Tuhan, tetap yang namanya Immanuel itu sekarang sampai garis finish menyertai aku. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Satu saja. Apa itu? Memiliki hati yang tulus. Yang Tuhan cari apa? Hati yang tulus. Hati yang tulus.
sebelum Pak Wi berkata-kata, mungkin ada yang ingat, saya pernah saksikan ketika saya berbaring di tempat Ibu Eti sama Ibu di situ. Ketika saya berbaring, di situ saya dibukakan yang namanya sumur, katakan sumur. Sumur begitu membual. Ketika saya melihat sumur itu, lah kok membual seperti ini Tuhan? Nah kalau seperti ini, aku tidak perlu golek kerean, kerean. Kerean sih gue nimbah itu loh. Aku tidak perlu kerean karena saya lihat airnya tuh begitu membual. Aku tinggal mengambil sendok, mencidui air. Nah, diteguhkan oleh Pak Wi. Nah, segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Amin. Ya, ketika Tuhan bukakan buat saya, Tuhan perlengkapi, Tuhan kuatkan, Tuhan kokohkan janjinya melalui hambanya Pak Wi. Amin. Saudara yang ada di tempat ini, setia, katakan setia. Setialah ketika menghadapi badai kehidupan, karena di tempat ini Tuhan sedia sumur renuat. Bukan saya yang berjanji. Siapakah saya? Saya tidak berani berjanji. Tetapi secara pribadi saya menemukan yang namanya sumur yang membual itu di mana? Di tempat ini. Makanya visi tahun 2023 saya katakan, misinya menang dalam setiap pergumulan atau menang dalam setiap tantangan, bergandeng tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ketika ada gesekan, ojo cari kambing hitam, tidak ada yang sempurna. Haleluya. Amin. Ketika terjadi gesekan, satu tujuan iblis untuk apa? Memecah. Tapi roh yang dari Tuhan itu mempersatukan. Amin. Kita semua yang ada di tempat ini melangkah, katakan melangkah. Melangkah. Diombak menuju kepada kemenangan yang satu, kepada kemenangan yang lain. Ketulusan itu yang Tuhan cari. Ya. Kita akan baca masih di Matius 1, kita akan baca ayat yang ke-19. Matius 1 ayat yang ke-19, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, syarat untuk engkau dan saya bisa terus-menerus disertai Tuhan bukan waktu ibadah saja, bukan cuma di gereja saja. Syarat untuk saudara dan saya bisa terus-menerus disertai Tuhan, yang Tuhan cari yaitu hati yang tulus. Tuhan mau memakai saudara dan saya, tetapi mari kita semua belajar untuk memiliki yang namanya apa? Ketulusan hati. Untuk engkau dan saya bisa dipakai Tuhan, tidak harus pinter kok syaratnya. Tidak harus S dawat, S sekolah, S sebagainya, tidak harus S3. Tetapi syaratnya apa? Kebanyakan kan kita, saya minder Bu, saya cuma lulusan SMA dan sebagainya. Tuhan mau pakai saudara dan saya, syaratnya harus apa? Tidak pintar, tetapi yang Tuhan cari yaitu ketulusan hati. Yang dicari Tuhan apa saudara? Ketulusan hati. Ketika engkau dan saya belajar untuk memiliki ketulusan hati, untuk memiliki ketulusan hati itu mudah atau sulit saudara? Sulit kalau kita mengandalkan yang namanya keinginan daging, tetapi percayalah kalau engkau dan saya belajar, Roh Kudus mampukan aku. Aku sudah melakukan ini kok disalah-salahkan ya. Aku sudah melakukan ini kok masih ya disalah-salahkan. Ketika engkau dan saya masih komplain seperti itu, berarti di hati saya masih ada apa? Aku kepingin dipuji, kenapa masih disalahkan? Haleluya. Ya. Jangan kepingin dipuji. Pujian milik siapa? Milik Tuhan. Ketika
ketika engkau dan saya melayani pekerjaan sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kerjakan dengan tulus hati, bukan kepengen dipuji, bukan kepengen dilihat orang, ya, tetapi aku melayani Tuhan dengan tulus hati. Haleluya. Dengan tulus aku melayani Engkau Tuhan, karena Tuhan mencari di tahun 2023 ini keadaan situasi semakin sulit karena akibat dari corona itu banyak pengusaha semua kena dampaknya. Tetapi percaya, ada Immanuel yang memampukan engkau dan saya keluar lebih daripada pemenang. Amin. Seperti kejadian kemarin, wah luar biasa ya. Kita waktu Natalan di tempat Pak Wi itu, wah dahsyat, saya bersyukur banget. Haleluya, amin. Amin. Kita bersyukur. Maka mengadakan Natalan, ada angin, katakan angin. Amin. Ketika ada angin aja, ngumpet kayak empret. Ketika ada angin, semakin terbang bersamamu Tuhan. Haleluya. Bukan terbang. Nek terbang itu bagaimana? Kalau gini namanya apa? Dekam. Tetapi badai, angin yang begitu menakutkan, mengerikan, itu membawa saudara dan saya naik kelas. Yang tadinya SMP, Tuhan membawa naik kelas jadi SMA. Tetapi ketika melewati itu enak enggak? Tidak enak menangis hati ini. Haleluya. Tidak enak, sesek, harus dibawa naik. Ketika naik gunung itu enak enggak? Tidak enak, sesek Tuhan. Disalahkan, bahkan dijadikan kambing. Ketika kita melewati hal seperti itu, jangan tak golek, tak petani sakjane sapa to sak bener sing bikin gara-gara. Kita belajar untuk apa? Aku memberkatimu, aku mengampuni. Sampai detik ini saudara, ya, Tuhan izinkan saya melewati yang namanya apa? Saudara kepengennya angin sepoi-sepoi apa angin kencang? Pilih. Nek mau berkat melimpah, mau dipromosikan Tuhan, anginnya harus kencang. Tanda orang yang tidak siap dibawa naik Tuhan. Sing dipetani, sing digolek itu kambing irang. No, stop. Tidak ada yang benar. Setiap kita satu sama lain diizinkan Tuhan untuk gesekan, manusia menggesekkan orang no entah saudara yang golek sakjane yang salah sapa bla bla dan sebagainya. Semua Tuhan izinkan untuk saudara dan saya belajar mengampuni, katakan mengampuni. Mengampuni, memberkati. Dunia yang berada di dalam gelap mau melihat Immanuel ada, nyata di dalam kehidupan engkau dan saya. Amin. Dengan cara bagaimana? Lepaskan, katakan lepaskan. Lepaskan. Apa yang kita lepaskan? Bukan cuma duit, bukan cuma tenaga, bukan cuma berkat, tetapi ini yang sangat berharga. Yang kita lepaskan apa? Mengampuni, lebih sungguh. Itu apa? Di depannya shalom Ibu Petrus, shalom Pak Wi, tetapi di belakangnya ada bontot. Tetapi mengampuni dengan sungguh-sungguh, luar dan dalam podo. Haleluya, amin. Tuhan mau pakai saudara dan saya
untuk menjadi terang, untuk menjadi alatnya di tengah-tengah goncangan dunia ini. Satu yang Tuhan cari yaitu ketulusan hati. Haleluya, amin. Jangan takut, katakan jangan takut. Menghadapi, mendengar badai, berita-berita yang sedang terjadi di sekeliling kita. Karena Yesus kita hidup. Amin. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Saudaraku, karena YouTube kita itu sudah enggak tampil beberapa minggu ya, jadi kayak banyak Bu Ana apa sudah pray enggak itu? Oh enggak. Minggu yang tanggal kemarin tanggal 1 tuh gini terus ini pray karena mau sinca dan sebagainya nanti gitu. Jadi rupanya ya ibadah tempat kita itu banyak yang bertanyakan kangen, katakan kangen. Kalau saudara dan saya dikangeni, bersyukur, amin. Tetapi kalau saudara dan saya dipelengosi banyak orang, tanda tanya. Jangan nyalakan, kembali lagi. Koreksi diri sendiri, amin. Matius 1 ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama 2-3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Status Maria dan Yusuf waktu itu bertunangan atau pacaran. Nah, saya tuh ketika mendengar tunangan atau pacaran, hati saya itu ingat semua kita pernah mengalami yang namanya pacaran atau tunangan. Pernah? Masa pacaran, masa tunangan adalah masa-masa yang terindah. Lagi boncengan naik motor, tangannya Rano digoleki. Dek, tanganmu nanti dek. Seperti Pak Petrus hutan-hutan Bu, waktu perjalanan kemana saya pacaran lagi Bu sama istri. Jadi perjalanan jauh tidak terasa karena ditemani dengan jantung hatinya. Ibu Eli juga pernah curhat sama saya Bu, semasa saya pacaran sama bojoku Bu. Saya tuh melihat Bu, orang yang boncengan naik motor tuh kok pada naik ke sana ya Bu, di bukit itu. Nah saya sama pacarku sama bekas pacarku itu Bu naik ke bukit. Nah setelah jalannya nanjak, begitu sampai di atas, wow jebule orang mau pokok. Tetapi kok orang yang berpacaran pada naik ke sana. Apakah Bu Eli ketika sampai di bukit kecewa? Apakah Bu Eli waktu naik jalan nanjak itu ngedumel? Jalan nanjak semakin senang, mepet dengan pacar. Betul? Ya. Kok cepat teman tuh nanjak Kenapa Bu Eli enggak kecewa? Kenapa Bu Eli sama sama pacarnya ini tidak ngedumel ketika sampai di atas enggak ada apa-apa? Karena ditemani jantung hatinya. Biarpun di atas enggak ada apa-apa, senang. Karena ditemani dengan pacar jantung hatinya. Mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia. Masihkah hal itu terjadi dalam rumah tangga ini? Saya bersyukur dengan pasangan
sampai detik ini. Jam makan Mas pasti di telepon. Itu yang membuat saya semakin tua semakin cakuk. Haleluya. Jangan piye pernikahanmu sepo, Bu. Semakin tua semakin apa? Cakuk. Mesra. Haleluya. Karena ada Immanuel yang menyertai. Jangan seperti di luar sana. Sampai mati, Allah kau mati, ku ikut mati durung mati tinggal kawin mana. Itu di luar sana, tetapi saudara dan saya setia, katakan setia. Sampai waktu pasanganmu sakit, waktu pasanganmu kolek, tetap setia. Tidak ada rasa sepo karena ada Immanuel yang menyertai. Haleluya. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci tidak turut dunia. Sejak Natal di Pawi sampai detik ini, angin semakin kencang, menandakan Tuhan mau membawa kita terbang tinggi. Haleluya. Amin. Amin. Ambillah pikiran Kristus, jangan pikirnya yang jelek. Haleluya. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Immanuel menyertai engkau dan saya. Semakin digesek, semakin cemerlang. Semakin digesek, yang keluar bukan sampah, tetapi yang keluar emas murni. Haleluya, amin. Status Maria dan Yusuf waktu itu masih pacaran atau masih bertunangan. Kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tadi dikatakan status Maria dan Yusuf waktu itu masih bertunangan. Ketika Yusuf mengetahui bahwa tunangannya yaitu Maria kok hamil, dengan diam-diam, katakan dengan diam-diam. Dengan diam-diam Yusuf bermaksud untuk menceraikan atau meninggalkan Maria. Apa maksud dengan diam-diam? Nah, orang yang tulus hati, nggak mau mencemar, menjelekkan nama sesama, apalagi nama kekasihnya. Haleluya. Saudara disertai Immanuel, belajar untuk stop, bungkam mulut dari menjelekkan nama sesama. Amin. Saudara mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Belajar untuk memiliki hati yang tulus, yang tadinya suka ngomongin kesalahan orang, stop. Satu sama lain sama mengingatkan ketika teman mengajak ngopi, itu loh, ibu itu loh, itu sebelah-belah dan sebagainya. Shh. Shh. Immanuel, katakan Immanuel. Immanuel loh menyertai kita. Stop, jangan ngomongin orang. Amin. Stop gosip. Lihat orang itu loh kulitnya kok ya wireng metenteng. Gua kompangsi gua aja kalah, Bu. Tadi bahan gosip, ya ampun. Lihat orang matanya sipit, tadi bahan gosip. Lihat apa saja, tadi bahan gosip. Tetapi saudara dan saya harus ingat, katakan ingat. Tuhan saya, katakan Tuhan saya.
Semua mau kulit putih, mata belok, mata sipit, Tuhan sayang. Haleluya. Haleluya, seperti pujian mengatakan, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, mata belok, mata sipit, semuanya disayang Tuhan. Katakan hitam atau putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Jangan sok gosip. Ya, orang yang gosip itu melihat apa saja bisa menjadi bahan gosip. Tapi kita masuk tahun 2023 ini, kita nyatakan ada Immanuel yang menyertai engkau dan saya di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga. Amin. Rumah tangga saudara mau mengalami Immanuel, stop menyalahkan pasangan. Menyalahkan itu paling gampang, menyalahkan itu penyakit lama, ya. Tapi saudara belajar untuk menghargai, seburuk, sejelek apapun, sebodoh apapun, ini bahasa kasar ya, wis elek, bodoh, jelek, nah itu pilihanmu sendiri, ya. Ya harus diapa? Disayangi. Kalau saya tidak menghargai pasangan saya, apalagi orang lain. Nah, jadi kalau saudara dan saya mau pasangan dihargai orang, belajaran dari siapa? Buktikan di depan teman-temannya, Pak, jenengan Pak, ojo kowe saya itu ketika masuk Semarang itu kaget banget tuh saudara. Bagi saya itu kowe itu bahasa kasar banget, karena di Jawa Timur selalu berkata apa? Sampean. Ya ampun kowe, tetapi rupanya itu sudah bahasa Semarang ya. Bahasa Semarang. Intinya saudara dan saya ada Immanuel di dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, dalam apapun pekerjaan, engkau dan saya mau disertai Immanuel itu. Miliki hati yang tulus. Miliki apa saudara? Hati yang tulus. Ayat yang ke-20 tadi dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil siapa? Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tadi dikatakan jangan takut Maria, jangan takut kamu Yusuf mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang ada di dalam rahim Maria, yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Orang yang tulus hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama membuka hati. Katakan membuka hati. Dan orang yang tulus hati, yang kedua yaitu membuka telinga untuk Tuhan berbicara, untuk Tuhan berkata-kata.
Dan orang yang tulus hati yang ketiga, orang itu mau berjalan dalam tuntunan Tuhan meskipun tidak enak, daging sakit loh, ya. Seringkali tuntunan Tuhan seperti itu tidak nyaman buat daging, tetapi itulah tuntunan Tuhan. Bagian saudara dan saya, Tuhan mampukan aku loh melewati ini, ya. Saudara senangnya kan, nek lagi sakit hati, cari bolo ya, memupuk kilo borokku, aja nyenggol ya. Nah, golek podo-podo sing sesama sakit, hati tidak sembuh-sembuh. Saudara mau sembuh? Caranya bagaimana? Dibersihkan borok itu. Ketika dibersihkan sakit enggak? Sakit. Izinkan Tuhan untuk membereskan setiap hati kita sehingga didapati Tuhan kita masuk tahun 2023 ini betul-betul mengalami penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Haleluya. Semua pada melihat jam, saya kan dikasih waktu sampai jam 2 ya. Haleluya. Amin. Misi visi PD kemenangan Rehoboth ini tadi apa? Menang dalam setiap tantangan, bergandeng tangan untuk menjangkau jiwa. Landasannya apa, Bu? Supaya saja bisa menang dalam setiap tantangan. Dan saya dimampukan untuk bergandeng tangan dengan orang model-model seperti itu untuk menjangkau jiwa. Landasannya yaitu Matius 1 ayat yang ke-23, kita baca bersama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Landasannya Matius 1 ayat yang ke-23. Ada Tuhan Allah yang menyertai engkau dan saya, sehingga engkau dan saya dimampukan menang dalam setiap pergumulan, menang dalam setiap tantangan, bergandeng tangan dengan orang yang model-model seperti itu, tetap bergandeng tangan. Satu tujuannya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Haleluya. Sebagai ayat penutup, ayatnya ke-21, kita baca bersama-sama. Kalau sudah ayat penutup itu berkata, lega tenang. Matius 1 ayat yang ke-21, kita baca bersama-sama. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Mereka kelahiran Yesus untuk menyelamatkan semua, katakan semua umat manusia. Haleluya. Nah, pesan Natal ini jangan takut menghadapi tahun 2023, karena ada Immanuel yang menyertai engkau dan saya. Tuhan berjanji, Tuhan berkata-kata akan menyertai engkau dan saya untuk menang di dalam setiap pergumulan. Tetap bergandeng tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Tuhan memberkati. Tahu Tuhan pasti buka